Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Eka Saputra dengan NIM 531142219 dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Elektro. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3, saya akan menjelaskan tentang hasil dari source code aplikasi Python dari hasil kelompok kami dan juga hasil dari Visual Studio Code. Nah, di sini yang akan saya tampilkan pada tampilan layar yaitu adalah yang tiga dimensi. Nanti hasilnya akan menjadi tiga dimensi di sini. Nah, untuk source codingnya itu sendiri itu di sini sudah ada. Nah, untuk yang pertama di bagian baris pertama di sini ada import matplotlib dan juga ada numpy. Nah, untuk barisan pertama itu sendiri berfungsi untuk membuat berbagai jenis plot dan visualisasi data. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah grafik ataupun plot ataupun gambar yang kita munculkan di sini, kita bisa menggunakan modul ini atau perintah ini. Kemudian yang baris kedua ada NumPy. NumPy ini berfungsi untuk menyediakan dukungan untuk operasi matematika dan juga memanipulasi data pada array dan matriks. Jadi ketika kita ada perhitungan di sebuah coding ataupun kita ada perhitungan di sebuah eh, codingan kita bisa menggunakan perintah NumPy ini untuk menghitung ataupun ya untuk menghitung dari proses matematika tersebut. Nah, NumPy ini itu ada banyak ya. Dan awalnya itu NP. Jadi ini kan banyak NP. Jadi NP ini itu bagian dari NumPy itu sendiri. Oke, kita lanjut. Sini ada membuat grid koordinat. Grid itu adalah gradient. Jadi di sini kita membuat koordinat dari gradient itu sendiri. Dan untuk baris kelima, 6, 7 ini ada X, Y, Z-nya. Nah, di sini ada NP Lin space. Nah, ini itu berfungsi untuk menghasilkan urutan nilai yang terdistribusi secara merata dalam suatu rentang. Jadi di sini misalnya ada angka ataupun nilai itu bisa terdistribusi secara merata atau bisa terurut secara merata. Nah, di sini kita diisi dengan nilai yang ingin kita masukkan ke dalam koordinat ataupun gambar yang kita mau. Kemudian untuk baris ke-8 ini ada XYZ sama dengan NP Mesgrid. NP Mesgrid itu berfungsi untuk ketika kita ingin membuat sebuah gambar tiga dimensi ataupun kita ingin membuat dia desain atau plot tiga dimensi seperti itu. Jadi kita menggunakan perintah atau modul NP Mesgrid ini. Oh, kemudian ada baris ke-10 ini menghitung gradien suhu yang benar. Jadi eh, ini merupakan rumusnya untuk menghitung gradien suhu yang benar. Jadi ada R sama dengan NP SGRT dalam kurung X kali 2 plus Y kali 2 plus Z kali 2. Nah, untuk NP SGRT ini sendiri itu berfungsi untuk mengukur atau menghitung lebih tepatnya eh, perhitungan akar-akaran. Jadi kalau misalnya kita ada perhitungan akar-akaran atau misalnya 2 pangkat 2 atau X pangkat 2 itu kita bisa menggunakan SKRT, perintah SKRT ini. Kemudian untuk grad X, grad Y, grad Z itu sama. Jadi min 2 kali X ataupun Y ataupun Z kali NP XP min R pangkat 2. Nah, NPXP ini itu berfungsi untuk menghitung eksponensial. Jadi, ketika kita ada nilai eksponensial, untuk menghitungnya kita menggunakan perintah NPXP ini. Baik, kemudian ada di baris 16 ada
menghitung curl dari gradien suhu, yaitu curl X sama dengan gradien Z dikurangi gradien Y. Kemudian curl Y sama dengan gradien X dikurangi gradien Z. Kemudian curl Z sama dengan gradien Y sama dengan gradien X. Kemudian ada di baris 21 ada menggambar curl suhu, di mana ada peak sama dengan PLT dot figur. Nah, ini itu eh, perintah ini itu digunakan ketika kita ingin membuat sebuah plot ataupun gambar atau wadah lah di sini. Ini tuh fungsinya untuk membuat kita membuat sebuah kayak papan tulis kosong seperti itu. Kemudian kita isi gitu ya. Nah, kemudian cara kita mengisinya itu menggunakan perintah AX, kemudian fix dot add sama strip subplot, dan kita masukkan apa yang mau kita isi seperti itu. Dan AX ini berfungsi untuk memberikan atau menambahkan sumbu atau nilai ke dalam gambar ini atau ke wadah yang kosong tadi seperti itu. Kemudian yang ke baris ini menampilkan plot. Jadi baris terakhir ini itu digunakan untuk kita menampilkan plot yang sudah kita buat dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kita tidak ada ini, kita tidak akan bisa menampilkan plot atau plotnya tidak akan eh, ada gitu. Jadi kita harus menggunakan plot ini. Oke, jadi kita akan run ya, coba. Ini adalah hasilnya. Nah, di sini saya menggunakan metode VAR ya. Jadi metode VAR ini sendiri mengukur sejauh mana vektor membelok ataupun berputar pada suatu titik medan vektor. Nah, yang di mana ketika curl ini di titik positif, maka vektor akan mengalami rotasi searah jarum jam. Maka sebaliknya jika curl pada negatif akan berlawanan arah jarum jam seperti itu. Nah, bisa lihat di sini ya. Ini hasilnya. Bentar. Hmm. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.